Soal nomor satu, perbedaan mendasar antara teknik pemisahan senyawa bioaktif antara metode konvensional dengan metode non-konvensional adalah pada metode non-konvensional itu menggunakan paparan energi yang sangat tinggi serta umumnya menggunakan suhu yang tinggi pula dibandingkan dengan metode konvensional yang mana itu menggunakan prinsip yang sederhana dengan suhu yang tidak terlalu tinggi seperti dengan cara pemerasan, perendaman dengan maserasi itu menggunakan suhu ruang, kemudian juga jika menggunakan suhu pemanasan itu tidak terlalu tinggi seperti pada digesti itu pemanasan lemah dengan suhu berkisar antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan pada metode non-konvensional itu menggunakan paparan energi yang sangat tinggi. Contohnya metode ekstraksi dengan medan listrik berdenyut. Kemudian juga ada metode berbantu gelombang mikro dengan frekuensi itu yang sangat tinggi, bisa mencapai 300 GHz. Kemudian juga ada metode ekstraksi dengan gelombang ultrasonik yang mana frekuensinya itu bisa mencapai 2000 kHz. Nah, paparan energi yang tinggi ini itu kemungkinan bisa menyebabkan reaksi kimia yang mana menghasilkan radikal bebas yang tidak diinginkan. Kemudian juga karena paparan energi gelombang itu yang sangat tinggi itu juga bisa menjadikan tidak semua senyawa itu bisa digunakan pada metode ini, kecuali dapat dipastikan benar-benar bahwa senyawa itu memang sudah stabil, karena jika tidak nanti kestabilannya itu dapat terpengaruh sehingga akan berefek kepada perubahan efikasinya atau bisa saja toksisitasnya, bahkan juga bioavailabilitas dari senyawa tersebut. Sehingga bahkan perubahan yang paling fatal itu adalah dia bisa bertransformasi senyawa tersebut menjadi senyawa artefak yang mana sudah kehilangan kealamiahan atau keoriginalitasnya. Selanjutnya adalah 3 kelebihan dan kekurangan masing-masing metode yang mana juga menjadikan sebagai perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah metode konvensional. Kelebihannya itu adalah mudah dikerjakan karena menggunakan alat-alat sederhana yang mana tidak sulit untuk dioperasikan. Yang kedua adalah terdapat metode dingin, jadi tidak perlu pemanasan. Meskipun di sini juga ada metode panas, tapi itu hanya menggunakan pemanasan yang lemah sehingga dapat mencegah kemungkinan rusaknya senyawa aktif, terutama untuk senyawa-senyawa termolabil. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya operasional yang diperlukan itu relatif rendah karena juga menggunakan alat-alat yang sederhana tadi. Kemudian untuk kekurangannya di sini yang pertama adalah itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, bahkan bisa mencapai 24 jam bahkan lebih pada metode maserasi, di mana hasil rendaman yang dihasilkan juga akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode non-konvensional. Selanjutnya yang kedua adalah membutuhkan volume pelarut yang tinggi, yang mana sangat tidak menguntungkan dari segi ekonomi juga serta tidak ramah lingkungan karena juga pada umumnya itu menggunakan pelarut organik yang mana itu sulit untuk didaur ulang, juga sifatnya tidak bisa terurai secara alami. Jadi sudah jelas ini akan mencemari lingkungan jika penanganan limbah residunya nanti tidak ditangani secara tepat. Kemudian juga ekstrak yang dihasilkan itu cenderung tidak stabil, jadi mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Seperti pada metode infusa itu tidak direkomendasikan untuk disimpan lebih dari 24 jam. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada metode non-konvensional, di mana di sini kelebihan yang pertama itu adalah penggunaan waktu yang lebih singkat, jadi lebih efektif. Seperti pada metode ekstraksi dengan gelombang mikro itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dan menghasilkan rendemen dengan jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian adalah lebih selektif karena di sini suhu dan tekanannya itu bisa kita kontrol atau kita sesuaikan, sehingga jangkauan penggunaannya juga jadi lebih luas jika dibandingkan dengan metode konvensional yang tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penggunaan pelarut yang lebih sedikit jika dibandingkan metode konvensional, sehingga akan menurunkan biaya yang kita butuhkan serta dampak lingkungannya juga, dimana di sini itu akan meminimalkan penggunaan pelarut organik sehingga diganti dengan alternatif pelarut lain yang lebih ramah lingkungan dan bisa di-recovery lagi. Ya, bahkan pada beberapa metode itu bisa menggunakan pelarut air seperti pada metode ekstraksi berbantu enzim dan metode ekstraksi air panas bertekanan. Kemudian adalah kekurangan dari metode non-konvensional ini. Yang pertama itu adalah penggunaannya itu terbatas untuk senyawa-senyawa yang sudah dipastikan benar-benar stabil karena nantinya akan terpapar oleh energi yang tinggi. Jadi jika dia tidak stabil, senyawa ini dapat terpengaruh bahkan dapat bertransformasi menjadi senyawa artefak yang mana sudah kehilangan kealamiahannya. Kemudian dari segi ekonomi, jadi pada metode ini menggunakan alat-alat teknologi yang harganya itu cukup mahal. Kemudian kebanyakan juga itu tidak bisa diproduksi di Indonesia sehingga harus diimpor dari luar negeri, sehingga meningkatkan biaya investasi juga. Kemudian yang ketiga itu dibutuhkan skill dan pengetahuan operasionalnya, karena di sini menggunakan metode ini menggunakan alat-alat teknologi yang mana prosedurnya itu jauh lebih kompleks. Sekian, terima kasih.